Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM pada hari Senin biasa, pekan yang ke-16. Selamat memulai pekan yang baru dan kiranya dalam pekan ini Anda senantiasa dilimpahi berkat Tuhan dan segala rencana, harapan, dan cita-cita yang hendak dicapai dalam pekan ini tentunya diselesaikan dalam karya kuasa Roh Tuhan. Saudara, hari Senin ini tanggal 22 Juli, Pesta Santa Maria Magdalena. Kita pada kesempatan ini juga mau mengenal sedikit tentang siapa Maria Magdalena itu. Ya. Mengenai Maria Magdalena kita bisa mengetahui ceritanya dari Injil. Dalam Injil Lukas, Maria Magdalena terhitung sebagai salah satu di antara wanita yang disembuhkan Yesus dari kuasa roh-roh jahat, dan kemudian menjadi pengikut dan pelayan Yesus selama karyanya. Maria Magdalena bersama wanita-wanita lainnya hadir pada saat kematian Yesus disalib dan juga pada saat penguburan Yesus. Maria Magdalena jugalah yang menjadi saksi Yesus, saksi pertama yang melihat Yesus setelah bangkit dari kubur. Bacaan Injil hari ini mengatakan demikian. Maria berasal dari desa Magdala. Oleh tradisi Kristen selanjutnya, ia sering disamakan dengan Maria dari Betania, saudara Marta dan Lazarus, dan dengan seorang wanita pendosa lain yang bertobat dan kemudian mengikuti Yesus sebagaimana dikisahkan dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 37 sampai ayat 50. Pengalaman Maria Magdalena memberi pelajaran kepada kita untuk tidak melupakan cinta kasih Kristus yang dapat mengubah hidup orang yang percaya kepadanya. Cinta kasih Kristus mengubah hidup orang. Betapa Maria Magdalena mengalami betapa ia dikasihi. Dan Yesus tidak melihat, menilai seorang dari pribadinya. Dosa tetaplah sebuah dosa. Dan Yesus sangat menghargai pertobatan. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Dan kisah ini menjadi kisah yang mengubah seluruh hidup Maria Magdalena. Ia tidak dihukum, tetapi dikasihi. Kasih mampu mengubah orang yang keras hati sekalipun. Kasih mampu melembutkan orang yang dalam amarah sekalipun. Saya pernah punya pengalaman ketika tugas pertama sebagai imam di pedalaman Papua, di daerah Mapi, ya, Paroki Santo Yosef Aboge. Pada suatu sore menjelang matahari terbenam, saya tiba-tiba dipanggil oleh suster yang mengatakan bahwa ada dua bapak yang sementara ribut di persimpangan jalan. Mereka sudah memperlengkapi dirinya dengan senjata, busur panah, parang, dan masing-masing didukung oleh istrinya. Saya jadi bingung apa yang harus saya lakukan. Dengan suara berteriak tentu mereka belum tentu mendengar, karena suara mereka lebih kuat daripada saya. Akhirnya, dan saya percaya dalam tuntunan Roh Tuhan, saya mendekati salah satu bapak. Tanpa berkata apapun, saya memeluknya dari belakang, tanpa satu kata pun. Perlahan sampai akhirnya bapak ini sadar bahwa dia sementara dipeluk oleh pastor. Dengan tenang perlahan dia mulai turun amarahnya dan kemudian tenang kembali dan menyampaikan, "Pastor, terima kasih. Saya kembali ke rumah." Tidak ada kekerasan apapun,
tetapi dengan kelembutan mampu memadamkan amarah. Kasih dapat mengubah orang untuk kembali mengingat kebaikan Tuhan. Dan inilah pengalaman Maria Magdalena sampai ia menjadi orang pertama yang menikmati, mengalami pengalaman rahmat kebangkitan Yesus dari kubur. Marilah kita berdoa. Allah kekal dan kuasa, kami mengucap syukur atas peristiwa kasih yang Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus kepada Maria Magdalena. Pada pesta Santa Maria Magdalena ini kami memohon kemurahan rahmat-Mu. Semoga kami memiliki kasih putra-Mu yang dapat mengubah hati orang untuk senantiasa dekat dan mengalami keselamatan daripada-Mu. Demi Yesus Kristus putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.